Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di pertemuan kita pada hari ini, sebelum kita bertemu di ujian nanti, banyak hal yang perlu teman-teman ingat, banyak hal yang perlu teman-teman ketahui dan diulangi lagi tentang apa yang pernah kita pelajari mulai dari awal. Itu perlu sekali untuk diulang sebagai penguat gitu. Karena ibarat buruan, kalau seandainya tidak kita ikat, maka buruan tersebut maka akan lari kembali seperti itu. Nah, sekarang kita melanjutkan tentang hal yang udah kita bahas di pekan sebelumnya. Nah, sekarang itu kita akan membahas tentang hal-hal yang diperbolehkan, kemudian hal-hal yang dilarang ketika di bulan suci Ramadan, seperti itu. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang hal yang diperbolehkan selama di bulan suci Ramadan. Nah, apa saja itu? Nah, nanti teman-teman bisa melihat semuanya gitu kan di modul yang sudah aku buat. Nah, yang pertama ialah menyiram air ke atas kepala di siang hari. Nah, kenapa ini diperbolehkan? Karena kita tidak tahu kan di setiap daerah, di masing-masing daerah itu punya cuaca atau suhu panas tersendiri gitu. Kayak umpama di Depok misalnya cuaca panasnya itu mencapai 63 derajat 63 derajat Celcius. Kemudian umpama di Bogor itu 34 derajat Celcius. Kemudian di Jakarta ternyata lebih panas lagi seperti itu. Nah, maka itu diperbolehkan. Artinya kenapa ada hukum seperti ini? Nah, itu untuk meringankan beban umat Islam pada saat berpuasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ialah melakukan mandi wajib atau mandi junub setelah azan subuh berkumandang, seperti itu. Jadi kalau seandainya ada salah satu teman-teman nanti ada yang baik itu yang laki-laki mimpi basah, kemudian ataupun yang perempuan yang haid, nah maka itu diperbolehkan untuk mandi junub seperti itu. Jadi kenapa itu diperbolehkan? Karena pada saat puasa itu hal ini itu terjadi tanpa kesadaran kita ataupun tanpa kita inginkan, seperti itu. Artinya semua itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian selanjutnya ialah berhajimah di siang hari. Nah, apa sih berhajimah itu? Membuang darah kotor. Nah, artinya ketika di diri kita ada darah kotor ataupun darah yang beracun, nah itu boleh untuk dikeluarkan darah tersebut. Kenapa? Karena ditakutkan darah tersebut apabila dibiarkan ada di dalam diri kita, nanti akan timbul penyakit seperti itu. Nah, jadi penyakit itu akan mempersulit ataupun memperlambat kita atau menambah kita menjadi malas untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung pahala di bulan suci Ramadan, seperti itu. Kemudian selanjutnya ialah menghirup air dengan hidung. Kalau disebutnya itu istinsyak dalam wudhu. Artinya kan di sunnah-sunnah wudhu ada kan memasukkan air ke dalam hidung. Nah, itu disebutnya istinsyak. Nah, itu diperbolehkan ketika di bulan suci Ramadan. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan nanti sampai berlebihan gitu kan? Nah, kalau sampai berlebihan kan itu nanti bisa keluar dari mulut juga. Nah, itu yang tidak boleh. Dan sudah dijelaskan juga bahwasanya tata cara untuk istinsyak itu ialah mengambil air sedikit, nah kemudian setelah itu dihirup sedikit, jangan sampai berlebihan. Nah, dihirupnya pun pelan-pelan kayak gitu. Kemudian selanjutnya ialah mencicipi makanan saat masak. Jadi ini biasanya nih ibu-ibu ya kan,
Nah, yang perempuan ketika di bulan suci Ramadan nanti kemudian kalian masak, nah itu kalian boleh untuk mencicipi makanan tersebut. Nah, yang disebut dengan mencicipi itu adalah mengambil dengan menggunakan sendok, alatnya itu kemudian kita celupkan ke wadah yang dipakai untuk membuat kue, sayur ataupun yang lainnya. Nah, kemudian jatuhkan satu tetes ke telapak tangan. Nah, kemudian itu baru dicoba. Nah, tidak boleh ditelan. Nah, ini dia, tidak boleh ditelan, tapi harus dibuang lagi kayak gitu. Kalau seandainya ditelan, nanti timbulnya bakal batal. Kenapa? Karena merasakan gitu. Kemudian selanjutnya ialah disuntik pada siang hari. Nah, jadi kan salah satu hal yang dapat membatalkan puasa itu adalah memasukkan sesuatu gitu kan. Nah, artinya ketika disuntik juga memasukkan sesuatu ke dalam tubuh gitu. Nah, artinya di sini kategorinya beda. Artinya apa? Ketika memang suntikan tersebut diperuntukkan untuk kesehatan, maka diperbolehkan kayak gitu. Kemudian yang kedua ialah hal-hal yang dilarang pada saat puasa. Nah, di sini ada 5 saja. Yang pertama ialah makan dan minum secara sengaja di siang hari. Kemudian muntah dengan sengaja. Nah, itu tidak boleh. Muntah dengan sengaja itu caranya mudah. Maaf, sebelumnya aku bukan mengajarkan. Muntah dengan sengaja itu mudah, yaitu dengan memasukkan satu jari sampai masuk ke dalam kerongkongan seperti itu. Kemudian yang ketiga ialah tersirat niat untuk berbuka puasa di siang hari. Artinya ketika teman-teman ntar siang buka puasa nah itu tidak boleh tuh, berarti itu udah membatalkan puasanya kayak gitu. Kemudian yang keempat ialah bersetubuh. Nah, ini teman-teman belum ya. Dan kemudian yang terakhir ialah mendapatkan haid di siang hari gitu. Yang perempuan haid di siang hari. Kalau laki-laki nggak mungkin. Nah, karena kalau seandainya bermimpi itu seharusnya harus tidur gitu. Tapi kalau misalkan memang ada peluang seperti itu, artinya kalau seandainya Allah memang memberikan sudah waktunya bagi teman-teman laki-laki untuk balik, nah, maka yuk kita nggak bisa menghindarinya karena itu semua adalah ketentuan Allah. Nah, selanjutnya ialah hikmah puasa di bulan suci Ramadan. Hikmah puasa di bulan suci Ramadan itu ada 8. Nah, semuanya nanti bisa teman-teman membaca sendiri dan bisa teman-teman pahami. Nah, itu yang aku ambil adalah penjelasan dari hadis Nabi semua. Nah, dari sini semoga semuanya bisa memahami apa yang aku sampaikan. Tetap semangat dan sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.